Udah Bluetooth-nya. Udah ini. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior all that cursed tree. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Study night and branches hills, dead and died in Joseph's tomb. No trample death where resource near. The angels fly from Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. On the third of break of dawn, the Son of Heaven rose again and turned His face within His grace. The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord. Oh Lord our God. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa,
maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami, demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa-dosa saudara, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Untuk duduk. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari kitab Zakaria 9 ayat 9 sampai 12. Zakaria 9 ayat 9 ayat 9 sampai 12. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Maaf, 9 ya. Zakaria 9 ayat 9 sampai 12. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan beritakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Israel dipulihkan kembali. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang,
yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kaulah awal dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau suriakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Najatku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kau tinggalkan surga untukku dan nyatakan hadirat-Mu. Aku tunduk dalam kasih-Mu, ku milik-Mu selamanya. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu,
Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami berada di sini mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami yang lemah ini, agar kami dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu, mengerti kebenaran-Mu, dan mampu melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Maaf saya buka ini karena ya. Nah, saudara-saudara sekalian, pada hari ini ya kita masih berada di dalam Minggu Prapaskah atau Minggu Sengsara, ada yang menyebutnya Minggu Sengsara. Dan selama 40 hari sebelum Paskah, kita mengenang penderitaan Tuhan Yesus menuju salib. Dan hari ini adalah biasa disebut dengan Minggu Palma. Minggu Palma ini makanya ada daun palem di sini, ya. Kebetulan kami tinggal juga di Kompleks Palem, jadi masih ada daun palem di sana, ya. Dan kita mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus dielu-elukan memasuki kota Yerusalem dan orang kemudian berteriak, "Hosana, Raja kami." Dan semua mengelu-elukan dengan melambai-lambaikan daun palem. Dan pada waktu dia memasuki kota Yerusalem, dia membuat satu demonstrasi yang luar biasa. Biasanya pada waktu itu, kalau satu kerajaan mengalahkan kerajaan yang lain, panglimanya atau kaisarnya itu dia naik di atas kuda. Jadi ketika kuda-kuda itu datang memasuki satu kota, itu adalah tanda bahaya atau tanda kekuatan yang akan mengalahkan yang lemah. Dan Yesus mendemonstrasikan bukan dengan kuda yang hebat, yang kuat, tapi dia naik kuda yang lemah, yang disebut dengan keledai. Keledai betina lagi, bukan jantan, tapi betina. Itu menggambarkan bagaimana bahwa dia tidak datang dengan satu kekuatan kuda, tetapi dia datang dengan keledai yang lemah. Dan kemudian orang menyambut dengan berseru, "Hosana, Raja kami, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Nah, dari Minggu Palma ini sampai dengan Paskah, jadi satu minggu ke depan ini kan hari Minggu depan ini kan Minggu Paskah ya. Jadi minggu ini itu disebut dengan Minggu Suci atau dikenal dengan nama Holy Week. Nah, dalam Holy Week ini kita akan isi pertama dengan Minggu Palma, kemudian nanti beberapa hari lagi kita isi dengan Kamis Putih, ya. Kemudian Jumat Agung, lalu kemudian Paskah. Nah, hari ini Minggu Palma, nanti Kamis Putih, itu adalah kita mengingat semua peristiwa Yesus. Yaitu ketika Yesus
mencuci kaki para murid. Dahulu kala memang hanya hamba-hamba yang rendah atau orang rendahan yang melakukan itu, mencuci kaki tuannya. Tapi Yesus kemudian membalik dengan melakukan satu demonstrasi yang luar biasa, yaitu dia merendahkan diri, mencuci kaki para murid. Ya, nanti kita akan lakukan itu lagi nanti untuk mengingat, ya, untuk mengingat apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Nanti pada Jumat Agung, nah kita akan mengadakan perjamuan kudus, tetapi dengan perjamuan kudus yang khusus, ya. Dan nanti pada Minggu Paskah itu merupakan hari kebangkitan dan kita kemudian bersorak-sorai. Jadi nanti sampai pada Kamis Putih kita masih seperti warna ini, warna kain ungu masih tergantung, tapi nanti pada Jumat Agung kain ungu ini itu dicopot dari salib, dan kemudian ini altar ini dikosongkan semuanya, dan betul-betul kita menghayati bagaimana kegelapan pada waktu itu, di mana Yesus benar-benar mati atau benar-benar wafat. Ya, kok bisa mati? Ya kalau nggak mati bagaimana bisa bangkit, ya kan? Kan itu pemikirannya seperti itu, dan peristiwanya juga memang dirancang oleh Allah seperti itu. Ya, nanti pada hari kebangkitan kita akan merayakan dengan penuh sukacita bagaimana kita menyembah bukan Tuhan yang mati, tapi kita menyembah Tuhan yang hidup. Tadi kita membaca dari Perjanjian Lama, yaitu di kitab Sakaria, itu berbicara juga tentang keledai yang lemah. Tetapi keledai yang lemah itu dipakai seorang raja. Tapi pada waktu itu raja yang mana? Nah itu kemudian digenapi oleh Yesus dengan menunggang keledai itu. Tergenapilah apa yang dinubuatkan oleh Perjanjian Lama, yaitu di kitab Sakaria. Lalu tadi Perjanjian Baru di dalam 1 Korintus, ingat bahwa gereja Anglikan itu mengikuti pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi tidak tiba-tiba mendadak bahwa minggu ini kita baca ini karena enaknya minggu ini seperti ini. Tidak. Tapi kita memberitakan firman. Firman itu yaitu dari Kejadian sampai Wahyu. Oleh karena itu kita mengikuti urutan pembacaan Alkitab yang telah dirancang sedemikian rupa, sehingga pembacaan hari ini antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada kaitan. Jadi Alkitab itu tidak dipisah-pisah, tetapi itu merupakan satu kesatuan, satu keseluruhan, karena itu diilhami oleh satu roh, yaitu roh Tuhan sendiri yang mengilhamkan firman itu kepada para penulis, dan penulis itu bisa para nabi, bisa orang awam, tetapi siapa saja yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan firman-Nya kepada manusia, kepada dunia. Nah, di dalam 1 Korintus tadi itu berbicara tentang seorang pelayan yang lemah, tapi dipakai oleh Yesus untuk pekerjaannya. Nah, dia itu adalah Rasul Paulus. Nah, di sini kita melihat bahwa keledai yang lemah, manusia yang lemah, tetapi kemudian dipakai oleh Tuhan. Nah, kita tahu kalau berbicara tentang manusia, manusia itu lemah loh. Manusia itu lemah. Dan Rasul Paulus mengungkapkan bahwa dia itu adalah manusia lemah. Hidupnya itu terbatas. Anda boleh minum vitamin, minum obat, umur panjang itu yang didoakan, tetapi kalau sudah waktunya tinggalkan dunia ini, ya udah pergi. Ada satu negara yang teknologinya cukup maju dan negara paling kaya di dunia,
Ya memang Perdana Menterinya itu memang sehat. Tetapi setelah sampai pada waktunya, sudah selesai dari dunia ini, maka si pencipta kehidupan ini kemudian menyatakan stop sampai di situ. Mau pintar bagaimanapun, stop. Nah itu keterbatasan manusia kan. Dia nggak bisa merencanakan. Dia cuma bisa merencanakan hidup sehat, makan sehat, ya. Orang hidup sehat untuk apa? Supaya umur panjang. Makanya ulang tahun itu dirayakan dari waktu ke waktu gitu ya. Ulang tahun, bergembira karena masih panjang umurnya. Ya. Waktu saya kena Covid saya pikir sudah mau berakhir ini. Sudah mau berakhir, itu terjadi pada bulan Mei, awal Juni. Saya bilang ini rupanya nggak nyampe di bulan Juli ulang tahun saya gitu ya waktu itu. Tapi bisa melewati, saya senang rupanya bisa merayakan ulang tahun di bulan Juni di bulan Juli waktu yang lalu. Itu luar biasa, karena ada satu kesenangan, rupanya nyambung lagi. Tapi sebenarnya kita itu bersyukur, begitu bangun pagi rupanya masih kebangun juga. Ya, ada orang yang bilang, saya susah tidur. Sebenarnya itu tidak ada masalah. Yang susah yang masalah besar ialah kalau susah bangun dan tidak bisa bangun lagi gitu. Nah itu artinya sudah mati. Manusia terbatas. Yang berikut, dia tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Misalnya COVID-19 ini siapa yang bisa prediksi? Orang-orang memang sih ada yang bilang bahwa nanti ada perang biologis. Tetapi COVID, bagaimana bentuknya, apakah akan di lockdown dan sebagainya, tidak ada yang merencanakan. Nah di sini hebatnya pemerintah Indonesia ya, itu bisa antisipasi apa yang akan terjadi dan cepat di dalam penanganannya. Sampai saat ini Indonesia termasuk maju di dalam penanganan COVID-19. Ya, ada berapa kegiatan atau beberapa event yang sudah terjadi seperti Grand Prix Mandalika berjalan dengan baik, tetapi tidak ada masalah dengan COVID. Sekarang mau lebaran, sekarang masuk puasa dan sebentar lagi mau lebaran, ya kan? Nah, tapi orang hidup secara normal. Tapi bandingkan dengan negara-negara lain itu tidak ada kegiatan, tapi COVID-nya itu begitu naik. Tapi ini pun saya katakan bahwa ini kita tidak dapat memprediksi. Untuk saat ini kita lihat ya memang cukup berhasil pemerintah dalam mengendalikan penyebaran COVID-19, ya. Dan manusia juga tidak bisa isi tahu isi hati. Sudah menikah sekian lama, tapi banyak hal yang kita bingung dengan orang ini. Maunya apa, maksudnya apa, mikirnya apa, gitu loh. Yang nggak usah jauh-jauh, saya dengan Ibu Hertina, dengan istri. Ya kadang-kadang ya pergi bersama, makan bersama, tidur bersama. Tapi banyak hal, kadang-kadang Ibu Hertina bilang, kamu nggak ngerti saya. Saya juga bilang begini, saya juga, kamu nggak ngerti saya gitu kan. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Sebab apa? Kita sadar kita semua akrab, mau intim bagaimanapun, tetap kita tidak memahami hati manusia. Hanya Tuhan yang tahu, kita tidak bisa. Keterbatasan yang lain ialah kita hidup di dalam hari ini senang, besok susah. Hidup dalam penderitaan. Inilah drama kehidupan manusia yang kita tidak bisa paham. Bagi yang belum menikah, kita juga nggak tahu siapa yang akan jadi istri saya nanti, siapa yang jadi suami saya nanti, siapa yang jadi suami anak-anak saya nanti. Nggak ada yang bisa memprediksi. Ada orang yang kemudian lihat mereka pacaran, orang tua mikir, aduh, gimana masa depannya? Apakah mereka bisa menjaga saya? Apakah mereka bisa membahagiakan saya? Kita nggak bisa. Ada orang yang kelihatannya harapan masa depan suram, tahu-tahu jadi mantap dalam kehidupannya. Ada yang kelihatan mantap, tahu-tahu baru berapa bulan menikah sudah cerai. Nah ini kita terus terang bahwa kita ini sangat-sangat terbatas. Menyadari keterbatasan itu, makanya kan kita selalu datang di dalam ibadah, selalu mengakui kepada yang empunya ciptaan ini.
inilah aku adalah ciptaanmu, tidak berdaya. Tapi kalau orang itu merasa bahwa dia tahu dan bahkan dia bisa maha tahu, itu berbahaya. Nah, pertanyaannya sekarang ialah, apakah sukacita dan kemenangan dalam kehidupan ini itu bisa muncul dari manusia yang seperti ini, manusia yang sangat terbatas, nggak tahu apa yang akan terjadi, nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Bisa nggak kita memunculkan sukacita, kemenangan, kebahagiaan dari manusia yang untuk menderita iya, terbatas iya, tapi bisa nggak? Ada seorang hamba Tuhan namanya Henry Nouwen. Dia pernah memberikan gambaran mengenai hal ini. Gambarannya begini. Dia cerita katanya ada seorang pemahat. Tiba di satu tebing, lalu dia keluarkan batu besar katanya. Batu besar. Orang lewat, ini orang ini ngapain gitu loh. Ngambil batu besar, sesudah diambil batu pilihannya itu, kemudian dia mulai ketrok-ketrok, dipahat gitu ya, dibelah, dipukul. Ini orang gila katanya. Masa batu yang bagus-bagus begitu dipukul-pukul, dihancurin gitu. Nah, sudah berapa saat mereka lewat lagi. Aduh, ini orang ini batu bagus begini dipukul-pukul, dipahat. Berapa hari kemudian mereka mulai melihat ada satu bentuk, kok kayak orang ya. Setelah berapa waktu kemudian mereka lewat lagi. Ini yang batu yang kemarin itu menjadi satu patung seorang wanita yang cantik dan harganya mahal. Di tangan seorang pemahat. Ini kata Henry Nouwen. Nah, orang waktu melihat batu itu dipukul-pukul, orang berkata begini, andai kata batu itu berteriak, kenapa aku dipukul seperti ini? Kenapa aku dipukul-pukul sampai sakit begini? Aku sangat menderita. Orang kadang-kadang berkata, kasihan ya batunya. Tapi tak lama kemudian batu itu mulai berbentuk dan menjadi patung seorang wanita yang cantik dan harganya mahal. Batu yang dihancurkan, ditusuk-tusuk, dikikis, dipahat adalah gambaran penderitaan. Tetapi di tangan pemahat, batu ini kemudian menjadi patung yang sangat bernilai. Manusia bagaikan batu itu yang tidak bernilai. Tetapi di tangan sang pemahat agung, di tangan Tuhan, terciptalah sosok manusia yang indah, sesuai dengan rancangan sang penciptanya. Makanya setelah melewati proses pembentukannya, melalui penderitaan, pemahatan, penempaan, ia menjadi apa yang disebut dengan the image of God. Gambar Allah, imago Dei, yang indah dan memancarkan suatu pancaran sukacita, suatu pancaran kemenangan. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus itu adalah contoh sekaligus teladan yang mendemonstrasikan rencana Allah itu. Ketika ia menjadi manusia, dia lahir di tempat yang sangat sederhana, yang hina, di kandang. Dia menjalani suatu kehidupan tanpa kemewahan rumah, mobil, harta duniawi yang berkelimpahan. Memang waktu itu belum ada mobil, ya. Tetapi dia tidak punya kendaraan seperti perahu waktu itu. Pemilik perahu bisa saja tidak punya roda atau keledai atau kuda. Dia melewati cobaan harta dan kedudukan, tetapi dia menolak semuanya itu.
Ya kan, pernah dicobai kan? Coba bikin batu-batu ini jadi roti, dia tolak. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, dia tolak. Oke, saya kasih seluruh dunia ini asal kau ikut saya. Dia tolak semuanya itu. Dia mendemonstrasikan kasih kepada sesamanya. Dia diperlakukan secara tidak adil oleh sistem dunia ini. Dia dihukum mati. Dia disalibkan. Dia dikubur. Apa yang kurang dari penderitaan Yesus? Apa yang kurang? Nggak ada yang kurang. Semuanya dia lewati. Namun di balik semuanya itu, dia memperoleh kemenangan mutlak yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai Allah meninggikan dia. Dan semua lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Nah ini kan orang tanya-tanya begini. Coba cari di Alkitab, ada nggak Yesus bilang bahwa dia itu Tuhan? Ada nggak? Memang nggak ada. Tetapi dia mengatakan bahwa dia itu Tuhan itu dengan kehidupannya. Dan akhirnya oranglah yang mengambil kesimpulan. Dari dalam hati orang-orang bilang, ini dia Tuhan yang aku cari. Daripada dia bilang, aku ini Tuhan loh, tapi kehidupannya kan bobrok. Aku ini pendeta, tapi bobrok. Yesus tidak menjalani kehidupan seperti itu. Tapi dia mendemonstrasikan apa yang disebutnya sebagai kasih, the power of love. Kalau mau ditanya, kalau orang Yahudi ada 10 hukum. Kalau orang Kristen, hukum agamanya apa? Makanya Rasul Paulus bilang, kalau di dalam kekristenan kamu jangan bertanya, boleh enggak di dalam kekristenan boleh ini atau boleh ini. Seolah-olah boleh ini maka kamu akan masuk surga. Tidak boleh ini kamu lakukan, kamu masuk neraka. Ini bukan soal boleh dan tidak boleh. Kamu percaya Yesus, kamu di dalam Yesus, kamu sudah diterima oleh Dia. Jadi bukan soal boleh dan tidak boleh. Tetapi Paulus bilang bahwa apakah itu berguna? Enggak. Gitu loh. Narkoba, kalau kamu pakai narkoba, kamu masuk neraka. Itu enggak ada begitu. Yang ada ialah bahwa narkoba itu membahayakan tubuhmu. Nah firman Tuhan bilang jangan lakukan itu. Karena Alkitab ada buku kehidupan yang membahagiakan. Dan Tuhan kasih itu. Lalu kemudian orang tanya, kalau begitu tidak perlu hukum? Ada larangan-larangan di dalam Alkitab. Karena larangan ini adalah untuk kebaikan manusia. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika Yesus melewati seluruh kehidupan penderitaan itu, maka kemudian dia memperoleh kemenangan bahwa semua lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Nah kemenangan adalah sukacita dan kebahagiaan hidup kita yang tidak diperoleh secara instan. Orang yang instan biasanya orang yang tidak mau kerja, tidak siap susah, tidak siap menghadapi penderitaan. Ini adalah manusia yang kalah sebelum berperang. Dunia saat ini ditandai dengan tren crazy rich, ingin cepat kaya, betul nggak? Tetapi apa artinya semuanya itu jika pada akhirnya nol? Karena apa? Dihukum penjara. Dan pada akhirnya kematian yang membuat semuanya itu sia-sia. Mau rich sampai dimanapun, crazy rich bagaimanapun, mau memiliki miliaran dolar, tapi begitu mati tidak ada yang dibawa ke kuburan. Bahkan harta yang ditinggal jadi perkelahian. Nah saudara-saudara sekalian, dalam arak-arakan memasuki kota Yerusalem yang kita peringati saat ini, Yesus didaulat sebagai Raja. Dan teriakan Hosana Raja kami. Tetapi sekali lagi Yesus menolak itu oleh karena Yesus hanya mau taat
kepada bapaknya yang telah merancang bahwa dia harus dikhianati, menderita, mati dan dikuburkan. Dia bisa saja terima secara instan. Orang sudah berseru kok, raja kami, orang lagi cari-cari raja kok waktu itu, ya kan? Tapi Yesus bilang, enggak, saya mau ikut cara Bapakku yang di sorga. Dia menolak puja-puji dunia, dia menolak kerajaan dunia. Kebanggaan manusia adalah dunia ini, tetapi Yesus memilih kerajaan Allah, kerajaan rohani di mana ia adalah raja. Kehancuran manusia, saudara sekalian, itu dimulai ketika dia membanggakan dunia ini. Wah, ada mobil, dia sudah crazy rich, dia sudah punya ini, hebat dia. Kamu sudah jadi orang, gitu kan? Dan semua apa yang ada di dalam dunia ini itu termasuk kebanggaan, termasuk pendidikan yang tinggi, semuanya itu akan berakhir. Tetapi saudara-saudara, Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa sistem duniawi ini, standar kehidupan duniawi ini, dan kekuasaan dunia ini, itulah yang membawa manusia kepada kehancuran. Ingin menguasai dunia, Rusia. Ingin menguasai dunia itu Eropa, Amerika, Cina. Dan terciptalah perang itu. Menyengsarakan begitu banyak orang. Namun saudara, ketika manusia berbalik, dia mau bertobat, dia ikut rancangan Allah saja. Makanya kita ada di sini untuk kita mengerti apa sih maksud Tuhan dalam hidup saya, yaitu dia ingin kita hidup dalam kerajaan Allah. Apa hartanya? Kedamaian, sukacita, kebahagiaan, dan dia memperoleh hidup yang sebenarnya ada di situ, yaitu hidup yang kekal, yang sesuai dengan rencana Allah. Nah, kalau harta ini dia sudah punya, yaitu kehadiran Raja segala raja, yaitu Yesus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, ini sudah ada semuanya ini. Sehingga kebahagiaan dia tidak ditentukan lagi apa yang dia miliki. Nah, ditentukan oleh itu. Dia tidak ditentukan oleh jabatan, dia tidak ditentukan oleh titel yang tinggi, dia tidak ditentukan oleh harta iPhone yang tinggi-tinggi atau mobil, rumah mewah. Itu tidak menentukan. Yang menentukan dia bahagia adalah dirinya sendiri. Orang yang telah memiliki raja di atas segala raja, yaitu Yesus, mau ditaruh di mana saja, dialah yang menentukan kebahagiaan itu, bahkan menentukan kebahagiaan orang-orang di sekitar dia. Tetapi kalau dia masih ditentukan oleh apa yang dia inginkan, dia itu adalah orang yang paling menderita. Oleh karena itu, pertobatan kita itu ialah kita muncul, kita datang dari kelemahan kita, segala penderitaan dunia ini, dan kita datang kepada Yesus Raja di atas segala raja. Inilah habis derita dan muncullah, terbitlah kemenangan itu. Dan kemenangan itu adalah sang pemenang itu, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita hidup di dalam Yesus, saudara akan menikmati apa yang dimaksudkan dengan Tuhan, dengan hidup yang sebenarnya, hidup yang sejati. Dia dapat membahagiakan orang lain, dia dapat menjadi berkat juga bagi orang lain. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena itu, saudara, saya mengajak, baik saudara yang di rumah, yang ada di tempat ini, mari saudara sekalian, ini daun palem ini nggak ada arti, lilin ini nggak ada arti, roti dan anggur itu tidak ada arti. Tapi semuanya itu untuk mengingatkan kita loh, bahwa hidupmu bersama dengan Yesus. Ini mengingatkan semua. Salib itu mengingatkan kita tentang penderitaan Yesus. Ya, kita ingat aja sudah cukup. Mudah-mudahan dengan kuat kuasa Roh Kudus, saudara-saudara sekalian, dia dapat mengubah kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang sebenarnya. Bukan lagi mudah-mudahan, memang dia melaksanakan dengan pasti. Kalau saudara datang kepada dia hari ini, jangan tunda. Saudara akan melihat inilah hidup yang sebenarnya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami, membawa kami kepada suatu kehidupan yang sebenarnya. Bukan dunia yang menentukan kebahagiaan kami, bukan harta yang menentukan kebahagiaan kami, tetapi kami bersama Yesus yang menentukan
sukacita, kebahagiaan yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Referen Yopi Buyung yang telah menguraikan firman Tuhan untuk kita. Kini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama gereja di seluruh dunia. Bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, kami serahkan Tuhan, para pemimpin bangsa kami ini. Berikan pada mereka Tuhan hikmat dalam memimpin bangsa kami ini. Apapun Tuhan pergumulan bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Tuhan berikan pada mereka Tuhan hikmat Tuhan. Mulai dari presiden sampai ke RT RW ya Tuhan. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan dalam kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun pada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami, gereja Anglikan. Tuhan, kami serahkan Tuhan, Bishop kami The Right Reverend Titus Chung, Dean kami The Reverend Timothy Chong, Associate Dean The Reverend Yopi Buyung. Tuhan, berkati Tuhan para pemimpin gereja Anglikan ini. Biarlah Roh-Mu Tuhan memenuhi mereka. Berikan pada mereka Tuhan hikmat dalam memimpin gereja ini. Biarlah Tuhan juga melimpahkan damai sejahtera. Tuhan berkati segala aktivitas dan pelayanannya. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Dan kami juga berdoa untuk para pastor dan pengurus ya Tuhan, khususnya gereja Anglikan St. Paul. Berikan pada mereka Tuhan hikmat. Tuhan berkati segala aktivitas dan pelayanannya. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Dan biarlah Roh-Mu Tuhan memenuhi mereka. Tuhan dalam kemurahan-Mu, kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka.
dalam penderitaan mereka dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Gereja Anglikan Saint Paul dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kalau ada juga ya Tuhan yang mengalami penderitaan, sakit penyakit atau pergumulan ekonomi, biarlah Tuhan menjamahkan dan memulihkan perekonomian mereka. Tuhan berkati segala aktivitas dan kegiatan mereka ya Tuhan, dan biarlah Tuhan juga melimpahkan damai sejahtera. Biarlah Tuhan selalu menyertai mereka. Kami juga menyerahkan jemaat yang berulang tahun pada bulan ini ya Tuhan. Biarlah semakin bertambah usia mereka, mereka semakin mengenal Tuhan, dan berikan pada mereka Tuhan hikmat ya Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang masih sekolah, kuliah, ataupun yang sudah bekerja ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga melimpahkan pada mereka Tuhan hikmat dan damai sejahtera Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat ini hanya di dalam tangan-Mu. Dan inilah Tuhan doa syafaat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah diberkati firman Tuhan. Kini tiba giliran kita untuk memberikan persembahan kita. Pada jemaat yang ada di rumah dapat mengumpulkannya di rumah masing-masing dan nanti ditransfer kepada rekening gereja. Sebelum kita memberikan persembahan kita, saya terlebih dahulu membacakan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selamat memberi. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita bersama. Bagi-Mu ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepada-Mu. Amin. Silakan duduk. Pengumuman saya serahkan kepada Ibu Natalina. Terima kasih kami ucapkan kepada Referen Yopi Buyu yang sudah memberkati kami semua dengan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan dalam keluarga. Kami mengucapkan selamat bergabung, selamat datang kepada Bapak Ibu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online di rumah.
yang pertama kali hadir beribadah. Kami menyambut Bapak Ibu dengan sukacita dan kami menantikan kembali kehadiran Bapak Ibu di hari-hari Minggu yang akan datang. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan April. Dan seminggu ke depan kita ada beberapa acara. Yang pertama adalah Kamis Putih. Kita akan ada ibadah di tempat ini pukul 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang bisa hadir, kami persilakan hadir. Setelah Kamis Putih ada Jumat Agung jam 9 pagi. Dan di hari itu ada perjamuan kudus. Terbuka untuk jemaat Tuhan yang mau hadir secara onsite, boleh hadir bersama-sama di tempat ini, tapi tetap ada online-nya juga. Setelah itu kita akan bertemu di Paskah. Untuk sementara itulah beberapa rencana acara kita dari saat ini sampai minggu ke depan. Mungkin ada tambahan dari referennya Pibu? Baik, jemaat Tuhan, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Saya serahkan kembali kepada worship leader. Saya undang jemaat untuk berdiri.
saudara-saudara, baik yang di rumah, di mana saja, dan di tempat ini, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk untuk kita bersaat teduh. Ibadah minggu telah selesai dan selamat hari Minggu kepada saudara-saudara kita. Ya, Pak Anang lagi angkat tangan, Ibu Rita ada di sana. Oh, Pak Otniel jauh di belakang sana tapi semua ada. Siapa lagi? Ibu Elis, Ibu Is, Ibu Elis, ya ada di sana. Ya, nanti tanggal 20 kita akan ada perjamuan di sana ya. Oke. Pak Alamta, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mungkin pada minggu-minggu yang akan datang kalau kita sudah yakin sudah bisa ikut bersama di tempat ini, kita bisa mendengarkan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya, Pak Alamta. Terus ada Iren, ada Ibu Tuti, ya Ibu Tuti. Lalu ada Ibu Yuli, ya Ibu Krisna, sekeluarga. Oh Rey yang di Kamboja tetap ikut. Pak Johan dan grupnya, Ibu Hermin. Selamat hari Minggu semua, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yopi, terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Kedengaran? Ya, sama-sama Pak Alamta. Ya, terima kasih Pak. Ya. Maaf hari ini Ya. saya lagi Bu di Rita. luar kota, Pak. Ya, kedengaran suaranya Bu Rita.